Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Asisten Praktikum Penginderaan Jauh 1, Laboratorium Fotogrametri, Program Studi Teknik Geodesi, Institut Teknologi Nasional. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas mengenai klasifikasi citra supervised dan unsupervised. Nah, di sini kita akan membahas klasifikasi citra mulai dari maksud dan tujuannya, kekurangan dan kelebihannya, dan sebagainya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian klasifikasi citra terlebih dahulu. Klasifikasi citra merupakan proses pengelompokan piksel pada suatu citra ke dalam sejumlah kelas, sehingga setiap kelas dapat menggambarkan suatu entitas dengan ciri-ciri tertentu. Tujuan dari klasifikasi citra itu untuk menghasilkan peta tematik, yang dimana suatu warna mewakili suatu objek tertentu. Contoh objek yang berkaitan dengan permukaan bumi yaitu antara lain air, hutan, dan lain-lain. Nah, di dalam pengklasifikasian citra digital, secara umum dikenal dua kelompok metode. Yang pertama itu klasifikasi tak terbimbing atau unsupervised classification, dan yang kedua itu klasifikasi terbimbing atau supervised classification. Nah, yang pertama itu kita akan membahas klasifikasi supervised atau klasifikasi terbimbing terlebih dahulu. Nah, teknik klasifikasi supervised ini dapat diartikan sebagai teknik klasifikasi yang diawasi. Nah, klasifikasi supervised ini melibatkan interaksi analis secara intensif yang dimana analis menuntun proses klasifikasi dengan identifikasi objek pada citra, yaitu training area. Nah, tahap ini merupakan identifikasi dan klasifikasi piksel-piksel melalui training area. Adapun keunggulan dari supervised classification adalah memiliki kontrol terhadap informational classes berdasarkan training sampel dan adanya kontrol terhadap keakuratan klasifikasi. Dan untuk kekurangannya sendiri yaitu interpretasi data dipaksakan, pemilihan training sampel belum tentu representatif, dan adanya kelas spektral yang tidak teridentifikasi. Lalu selanjutnya yaitu klasifikasi unsupervised atau klasifikasi tak terbimbing. Nah, klasifikasi unsupervised yang berarti klasifikasi tak terawasi merupakan pengklasifikasian hasil akhirnya atau pengelompokan piksel-piksel dengan karakteristik umum didasarkan pada analisis perangkat lunak, software analysis suatu citra tanpa pengguna menyediakan contoh kelas-kelas terlebih dahulu. Adapun keunggulan dari unsupervised classification adalah kesalahan operator diminimalisir dan unique classes dianggap sebagai distinct units. Dan untuk kekurangannya adalah korespondensi yang tidak jelas terhadap informational classes, kontrol yang terbatas terhadap classes, dan spektra classes yang tidak konstan. Lalu yang terakhir itu ada ground truth. Ground truth adalah proses pencocokan hasil klasifikasi citra yang telah diinterpretasi dengan keadaan tutupan lahan di lapangan. Validasi di lapangan atau ground truth dilakukan untuk mengecek kebenaran hasil analisis dan pengamatan jenis-jenis penggunaan lahan atau vegetasi di sekitarnya dan penyebarannya. Untuk pengambilan titik di lapangan disarankan sebanyak mungkin dan menyebar merata serta mampu mewakili dari setiap kelas penutupan lahan yang akan dibuat. Untuk langkah-langkahnya itu akan dijelaskan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim asisten praktikum penginderaan jauh 1. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan video tutorial atau video praktikum mengenai langkah-langkah klasifikasi citra. Saja ya. Pertama-tama seperti biasa buka dulu file citranya di file open image file. Nah, pilih yang hasil cropping sama hasil geometrik kalibrasi ya. Pilih tipenya yang HDR ya. Nah, seperti biasa di RGB kan. Kita ke basic tools, lalu pilih yang region of interest, pilih yang law itu. Nah, jadi klasifikasi supervised itu seperti pada penjelasan dari sebelumnya, jadi ini tuh kita mengambil objek sampel berupa piksel. Nah, di sini dibebasin tergantung
ada yang random citra kalian gitu di sini tuh. Nah untuk si jumlah pixelnya sendiri harus sama dari setiap objek itu. Oke, kita buat dulu ada objek sampelnya. Nah untuk melakukan pendidikan maka sebelumnya kita harus di row tipenya kita ubah jadi poin dulu. Nah selanjutnya kita pemberian sampelnya itu bisa di ini ya di window zoom, maka kita di sini klik dulu ke window zoomnya. Setelah itu ini pindahkan terlebih dahulu begini mudah, kita klik zoom sini agar lebih mudah. Nah usahain pemukiman kan hanya tersebar di sini gitu, di daerah sekitar sini untuk citra saya, tapi usahain juga jangan terpaku di satu titik sini aja, di sini juga harus ada. Untuk jumlah pixelnya sendiri dibebasin, lebih banyak lebih bagus, biar sampelnya itu kan lebih baik nanti untuk klasifikasi supervise-nya nanti diolahnya. Mulai aja ya sini. Nah ini kita klik sini, ini sekali di sini juga. Nah misal jumlah pixel yang saya sampel pixel yang saya ambil itu 20. Nah buat kalian tuh dibebasin ya berapa aja, cuman minimal 20 gitu biar lebih baik. Nah apabila semua pemberian sampel dan jumlah pixel yang sudah sama, maka kita bisa save si sampel ini dengan cara file save Roy, select all item, penamaannya bisa bebas ya. Klik OK. Nah selanjutnya kita langsung saja mengklasifikasikannya. Nah, di menu bar ini kita pilih klasifikasi, pilih yang supervise, pilih yang para relay Python ini. Nah pilih yang cropping ini, klik OK. Ini di select all item, di output row image nya di nolkan ya. Nah, terus kita tentukan tempat output simpannya. Nah udah itu langsung klik OK aja. Seperti biasa untuk menampilkan supervise nya ini kita bisa di display, langsung di login aja. Nah jadi ini hasil supervise nya ya, jadi dapat terlihat bahwa pemukiman dan perairan terdeteksinya seperti ini. Selanjutnya untuk klasifikasi unsupervised kita bisa langsung aja tanpa melakukan pengambilan sampel data. Nah, di sini kita pilih yang ISO data, pilih yang geometric regression ini. Oke. Di sini kita langsung klik OK aja. Nah ini merupakan hasil klasifikasi unsupervised. Berbeda perbedaannya dengan yang klasifikasi supervised ya. Selanjutnya kita simpan citra ini menjadi sebuah file tip ya.
di file save image as, langsung pilih image file. Nah ini di sini kita tinggal ubah menjadi TIFF atau GeoTIFF. Nah tentukan tempat simpan. Tahapan ground truth dan assessmentnya kita buka melalui software ArchMap ya, pengolahannya. Jadi tekan data tipe tadi, sini klik yes saja. Nah setelah itu kita ke kolom search di sini. So kita ketikkan vectors. Nah ini search, pilih yang spatial analysis. Supaya input rasternya yang berikut tadi. Tentukan lokasi tempatnya. Nah berikut hasil reclassify-nya, kita lanjut lagi ke raster topology. Pilih yang ini, raster topology conversion ini. Inputnya selanjutnya kita ke resolve juga. Resolve. Nah pilih yang data manajemen, pilih yang raster topology tadi. Sini klik kita klik this, kita kasih tanda oh, klik OK. Nah selanjutnya layer to KML, pengubahan dari layer menjadi panel agar nanti bisa dibaca di Google Earth. Nah setelah itu langsung diklik OK aja. Nah selanjutnya kita open file ya, yang tadi hasil konversi dari layer to KML. Nah pilih yang ini, tunggu sampai si Google Earth otomatis menuju lokasi ya. Nah seperti ini, jadi hasil klasifikasi yang dimasukkan kepada Google Earth. Bisa kita lihat kesesuaiannya. Nih ada pemukiman, pierce, rata-rata yang di sini tercover ya itu areanya, itu
pemukiman sama beberapa perairan, tapi gak semua perairan tercover karena ya pada dasarnya pengambilan sampel itu harus banyak. Nah, di analisis bisa juga nanti menggunakan si citra yang unsupervised tadi. Ini kan menggunakan citra yang supervised. Nah, kalian juga bisa mencoba menggunakan citra yang unsupervised tadi. Nah, mungkin cukup sekian video praktikum atau video tutorial langkah-langkah klasifikasi citra dan juga ground truth dan assessmentnya. Semoga membantu videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.